Halo, Assalamualaikum. Yang saya pegang ini adalah mikrofon channel-channel YouTube milik artis. Yang saya lihat sih channelnya Bang Komeng sama Ari Lasso ya yang pakai Saramonic Blink 500 ini. Dan saya sudah pakai setahunan, dulu beli 1,6 jutaan gara-gara nonton rekomendasinya Estek Media nih. Dan sudah sebulanan ini saya pakai versi upgrade-nya yaitu Saramonic Blink 500 Pro B2. Alhamdulillah kali ini dikirim sama Saramonic Hong Kong langsung nih. Jadi full ya, video ini hampir semua audionya direkam langsung dengan mikrofon Saramonic Blink 500 Pro B2 ini. Dan dari pengalaman pakai sebulanan, saya bisa simpulkan bahwa untuk kualitas dan karakter perekaman audio, saya tak merasakan ada perbedaan dengan Blink 500 selama saya. Jadi, kalau kamu sudah punya Blink 500 dan nyaman-nyaman saja, saya rasa tak perlu upgrade. Kalau kamu budgetnya ketat juga, Blink 500 ini rasanya pilihan paling hemat tapi berkualitas ya. Kamu sendiri bisa pilih varian yang kamu butuhkan. Apakah butuh yang transmitternya ada dua biar bisa dipakai podcast bareng atau cukup satu saja. Bisa pilih yang buat iPhone atau buat kamera seperti yang saya pakai ini. Jadi apa sebetulnya kelebihan dari Blink 500 Pro B2 ini? Menurut saya adalah fitur dan juga user experience. Pertama, baik transmitter maupun receivernya sama-sama sudah menggunakan layar OLED. Jadi lebih kayak fitur termasuk bisa atur tampilan bahasa di sini ya. Selain itu, bisa atur input apakah mic yang digunakan mau pakai mic bawaan transmitter atau pakai mic yang dicolok ke port line in. Keluhan saya buat versi yang Pro ini paling adalah tombol power sekaligus tombol mute-nya yang ukurannya tergolong kecil, tidak sebesar tombol di Blink 500 versi biasa. Walau memang posisi tombol versi lama ini rentan tertekan saat hendak saya pasangkan ke kamera ya, jadi sering tuh pas lagi dipasangin ke kamera malah kematiin ya. Kemudian tips saja buat kamu, lebih baik kamu maksimalkan gain-nya di transmitternya ini dan atur gain di kamera kamu ke setengah saja atau lebih minimal lagi supaya hasil perekaman lebih jernih, nggak noisy. Nah, upgrade kedua adalah Blink 500 Pro B2 sudah hadir dengan charging case layaknya TWS earphone. Jadi buat mengisi ulang dayanya, kamu tinggal masukkan ke dalamnya. Case ini juga enak buat dipakai bawa wireless mic system ini bepergian. Terus kalau mau dicolok listrik, cukup hubungkan sebuah charger Type-C ke case-nya saja. Kalau yang lama kan ribet juga nih kalau mau ngecas semuanya harus punya 3 charger atau kabel ya. Tapi baik transmitter maupun receiver dari Blink 500 Pro B2 masih bisa digunakan dan dicas tanpa case-nya kok. Cuma portnya memang yang ini masih micro USB malah. Oh iya, yang versi Pro juga sekarang dikasih windshield atau dead cat nih. Mungkin Saramonic melihat mic-nya banyak dipakai buat wawancara atau vlogging juga, sehingga perlu filter yang satu ini buat mengurangi angin ya. Jika memakai lavalier yang disertakan, suaranya terasa lebih bulat, cuma jangan terlalu menempel ke leher saja, karena nanti suara saat menelan ludah terdengar sangat jelas dan kurang nyaman buat pemirsa. Oh iya, kalau pakai lavalier suka agak spike nih di awal ngomong, jadi hati-hati juga ya. Sementara untuk battery life, Blink 500 sama yang Pro sama-sama tergolong sangat awet. Saya bisa pakai buat beberapa video panjang, baru indikator lowbat-nya menyala. So, silakan tentukan ya mana yang lebih cocok buat Anda, apakah yang versi lama, yang lebih murah, lebih terjangkau, yang cara nyalainnya gampang, tinggal tekan, koneksi, nyala, nggak usah lihat indikator apa-apa ya, lebih simpel kelihatannya dibandingkan ini, jadi kita harus was-was ngelihat udah terkonek belum. Tapi semuanya juga kembali ke harga dan juga kebutuhan Anda. Oke? Kita akan tutup videonya dengan tes mikrofon di berbagai kondisi buat penutup video kali ini. Dan mungkin akan sedikit perbandingan antara Blink 500 versi lama dengan Blink 500 Pro B2 ini ya. Yang dari tadi kelihatan layarnya menyala di jaket saya. Oke, gitu aja mungkin videonya. Buat teman-teman yang berminat silahkan langsung cek linknya di deskripsi ya. Saya akan sertakan link buat Blink 500 versi lama maupun Blink 500 Pro B2 buat teman-teman yang tertarik. Dengan perbedaan utama di masalah fitur dan juga user experience serta kelengkapan di mana ini sudah punya layar dan punya charging case. Kalau yang ini kalau mau ngecas harus dicolok ketiga-tiganya, 2 transmitter dan 1 receiver ya. Jadi kamu harus punya colokan 3 atau kabel 3 buat ngecasnya. So, inilah dia tes suaranya. Saya tutup videonya di sini ya. Terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini Blink 500, bukan versi yang Pro, yang lama. Kayaknya kamu udah sering lihat deh di channel artis. Yang ada bulatan biru menyala.
mikrofon ditaruh di dada, itu kebanyakan pakainya Blink 500 ini ya, dari Saramonic juga. Saya akan coba dekatkan, nih kayak gini, biar diarahkan langsung ke mulutnya. Nah yang ini si receivernya, transmitternya nggak punya dead cat atau windshield ya, nggak ada tempat buat masangnya. Lalu dijauhin dikit, silahkan kayak gini. Ini misalkan kalau ngobrol berdua cuma satu, pasti jaraknya kan nggak bisa dekat-dekat banget. Segini apakah masih kedengaran dengan baik? Ini gainnya saya set penuh ya di transmitternya. Kemudian di kamera saya set gainnya 50%. Entah nanti di editor video saya naikin nggak gainnya. Karena kalaupun dinaikin, kamu bisa simak deh ada noise atau enggak. Jadi kalaupun dinaikin di video editor, selama noise-nya tidak ada atau minim, menurut saya nggak masalah. Dan kita akan coba tes ngomong medok buat split tesnya ya. Gue angkat, dia memaki. Tukang kredit, nagih janji. Katanya. Saya jadi ingat lagunya ini terus, Warteg Boys ya. Kira-kira gimana ketika bagian medok, bagian yang terlalu mendorong seperti itu? Apakah tidak nyaman di kuping? Silahkan komen lagi ya. Dan kita akan segera dengarkan perbedaannya dengan yang versi Pro-nya. Oke, sekarang suaranya dari mikrofon Saramonic Blink 500 Pro B2 ya. Sorry kalau misalkan rada gaung. Saya sendiri ngerasa rada gaung nih suaranya. Tapi nggak tahu yang kerekam di kamera apakah cukup gaung. Dan saya akan coba bicaranya rada medok biar namanya split ini ya, split test ya. Jadi kalau ada spike atau kalau ada suara yang lebih mendorong, seperti apa respon dari suaranya. Oke lah kalau begitu. Kayak gitu, gimana suaranya? Tetap nyaman didengar nggak di telinga atau malah spike-nya terlalu tajam, jadi di telinga kurang nyaman? Silahkan di komen ya. Nih saya akan lepaskan, karena artis-artis biasanya wawancara kayak gini. Kalau nggak ditaruh di kerah, dipegang kayak gini, lalu disodorin ke narasumbernya. Rada jauh barusan, seperti apa suaranya silahkan di komen juga. Habis ini kita akan coba pakai lavaliernya ya. Oke, lavaliernya saya taruh di dada ya, di Blink 500 Pro B2 ini. Nggak terlalu dekat ke leher, karena biasanya suara menelan ludah akan sangat terdengar jelas. Gimana, segini cukup banget. Ini bisa diandalkan kalau kamu lagi ada di outdoor juga si lavalier ini. Biar fokus suaranya ke yang dekat saja. Dan kamu bisa buang noise-nya mungkin di aplikasi buat suara-suara yang jauh ya. Saya biasanya sih langsung pakai audio as it is. Dan kita akan coba lepaskan. Kalau lebih dekat lagi ke mulut seperti ini dijauhkan. Ini juga bisa dipakai kalau buat wawancara orang. Tapi daripada seperti itu, mending ambil satu lagi transmitternya. Kan di dalam paket penjualan yang ini, kamu akan dapat 2 transmitter sama 1 receiver ya. Receivernya dipasang di kamera, transmitternya ada 2. Jadi buat podcast, buat wawancara, ya udah dikasih aja ke narasumbernya ya. Jangan lempar-lemparan gitu kan kurang enak. Kalau misalkan keperluannya buat wawancara atau podcast ngobrol berdua, ya ambil yang paketannya dapat 2 transmitter. Sekarang tes pakai Blink 500 Pro B2 di outdoor. Ini masih pakai transmitternya langsung, mic in-nya, built-in mikrofonnya. Anginnya nggak terlalu kencang sih, sepoi-sepoi aja. Tapi nggak tahu kedengeran nggak. Dan kalau gitu, kita akan coba sekarang pasangkan dead cat atau windshield-nya buat lihat perbedaannya seperti apa. Sekarang sudah pakai windshield, kayak gini penampakannya. Dan silakan disimak untuk suaranya apakah ada perbedaan dengan dan tanpa windshield atau dead cat di kondisi outdoor seperti ini. Saya akan taruh deh di kerah saya. Terus habis ini mau ngomong apa ya? Kayaknya bentar lagi mau adzan lohor. Jadi mungkin syutingnya akan segera kita akhiri di sini. Tuh, kemudian ada motor lewat, silahkan didengarkan suaranya keambil banyak nggak? Kalau di telinga saya jelas banget suara motor lewat. Lalu kita akan coba juga pakai ini sekarang, pakai lavaliernya ya. Lavalier sudah terpasang di kerah saya. Tuh ada anak kecil lewat, teriak. Kedengeran nggak? Atau jauh beda dengan suara saya? Kalau misalkan kedengarannya kecil, suara saya lebih jauh terdengar jelas dan lebih bulat.
maka penggunaan lavalier berhasil ya. Itulah tujuannya pakai lavalier kayak gitu. Oke lah, kayaknya kita tutup aja tes mikrofonnya. Yang jelas ini kepake banget sih sama saya, cuman saya belum tahu untuk mode stereonya apakah beneran bisa stereo, jadi dua transmitter kiri dan kanan, channelnya beda. Karena di indikator di receivernya itu kita nggak bisa tahu mana yang kiri, mana yang kanan. Bisa sih caranya diatur gainnya, yang satu lebih kecil, maka akan ketahuan ya transmitter yang mana yang dianggap sebagai kiri, transmitter mana yang akan dianggap sebagai kanan. Tapi ya udah gitu doang. Nanti akan ada mikrofon yang menurut saya lebih handy lagi, lebih bagus fungsinya, memang harganya lebih mahal juga, tungguin aja. Oke, gitu aja mungkin untuk video kali ini. Silau ya. Dari kota Cimahi, gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.